Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man salla alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaih wa salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta an yusalla alaih wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semua, para jamaah dan para ustadz yang dirahmati oleh Allah dan saya cintai. Alhamdulillah, di Ramadan yang indah ini, ba'da sholat tarawih, kita bisa duduk di majelis ilmu untuk tolabul ilmi. Anak-anakku semua, di kesempatan yang indah ini, mari kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, dengan kita meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Semoga kita semua senantiasa bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Amin. Yang selanjutnya, mari kita selalu kita berselawat kepada baginda Rasul. Semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang besok mendapatkan cinta dan syafaat dari beliau. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua dan para jamaah serta para ustadz yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan tema Thalabul Ilmi kita kali ini dengan judul Dahsyatnya Ilmu Agama, episode yang kedua. Yang kedua atau ketiga? Kedua. Disebutkan di dalam hadis baginda Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw sami'an wa la takun rabi'an fatahlika. Qila ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Ayyul a'mali afdal? Faqala al-ilmu billah. Al-ilmu billah. Sadaqa Rasulullah. Anak-anakku semua, di dalam hadis baginda Rasul ini disebutkan, jadilah engkau seorang yang alim, yang mengajarkan ilmu kepada para hamba-hamba Allah, kepada manusia. Atau jadilah, kalau enggak bisa itu, jadilah orang yang mencari ilmu. Kalau enggak bisa mengajarkan ilmu, jadilah orang yang mencari ilmu. Kalau enggak bisa juga, carilah orang yang mendengarkan ilmu. 1, 2, 3. Wala takun rabi'an fatahlika, dan jangan jadi orang yang keempat, maka engkau akan menjadi celaka dan hancur. Jadi yang keempat. Jadi yang keempat itu jadi orang alim yang mengajarkan ilmunya Allah kepada orang lain, tidak. Jadi orang yang mencari ilmu, tidak. Jadi orang yang mendengarkan ilmu, tidak. Termasuk orang yang keempat, itu orang yang celaka dan hancur. Na'udzu billahi min dzalik. Kita doakan semoga semua sahabat kita, semua saudara kita, kaum muslimin muslimat seluruh dunia, semoga semuanya dijadikan hamba-hamba Allah yang 1, 2 atau 3. Amin. Kita minta perlindungan dari Allah jangan sampai jadi yang keempat. Amin. Kemudian, ya Rasulullah, amal apakah yang paling mulia? Yaitu beliau menjawab, baginda Rasul,
al-ilmu billah, ilmu tentang agamanya Allah, ilmu tentang Allah. Niku ilmu yang paling dahsyat. Ada ilmu-ilmu biologi, kimia, wah jauh. Maka ilmu yang paling dahsyat adalah ilmu agama. Kemudian Imam Al-Hasan berkata, besok di hari kiamat tinta ulama atau pennya akan ditimbang dengan darah orang-orang yang mati syahid. Dan tinta ulama, tinta orang-orang yang thalabul ilmi itu mengalahkan darah orang-orang yang mati syahid. Loh, kok bisa ya? Kok bisa? Darah orang yang mati syahid ditimbang dengan orang yang thalabul ilmi, orang yang alim yang mengajarkan ilmu, ditimbang dengan darah orang yang mati syahid. Kok bisa lebih berat orang yang ahli ilmu? Kok bisa? Karena kalau tidak ada orang alim atau orang yang menyampaikan ilmu, tidak mungkin ada orang yang ahli jihad. Kalau nggak ada orang yang ahli jihad, nggak mungkin ada orang yang mati syahid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Diibaratkan anak-anakku semua, kalau di dalam perumpamaan sebuah bangunan, ilmu itu apanya? Tahu enggak? Ustaz Fadil, ilmu itu apanya? Pondasinya. Mas Khalim, ilmu itu apanya? Hah? Sungguh apa? Arsitek. Satu lagi, Mas setelah subuh apa Mas? Mas Fajri. Apa Mas? Net? Hah? Net? Tiang. Mas Azlan, apa Mas? Terakhir? Hah? Lantai. Aduh, luar biasa. Jarang ngaji tapi pinter. Yang benar adalah lantai. Jadi ilmu itu ibaratnya tanahnya, lantainya. Kalian itu ada arsiteknya, ada tiangnya, ada bangunannya, ada pondasinya, enggak ada lantainya. Oh bisa ya ngayang. Oh bisa. Rumahnya ngayang. Enggak bisa. Ilmu itu adalah lantainya. Kalau sudah dihamparkan lokasinya, silakan dibangun. Bangunnya, tiangnya adalah jihad di jalan Allah. Maka semuanya tidak berarti. Ada Mas Halim, Joko, Tir, katanya apa? Arsitek. Ya arsitek pelongo kalau enggak ada tanahnya, areanya, lantainya itu ya pasti pelongo. Apanya yang dibangun? Jadi ilmu itu adalah tanahnya, areanya, lantainya, itu ilmu. Kemudian dibangun pondasi keimanan, dibangun tiangnya adalah jihad di jalan Allah, dan dibangun rumah Islam. Jadi tanahnya adalah ilmu. Setelah dilandasi ilmu, dilandasi area, lantai, mau dibangun apa saja bisa. Dibangun rumah yang condong bisa, rumah yang tegak bisa, rumah yang indah bisa, rumah yang kayak istananya Mas Halim misalkan bisa. Istananya Mas Halim itu istana white, istana putih. Insyaallah, amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih.
Kemudian anak-anakku semua disebutkan anak-anakku semua tinta kalian itu ditimbang. Maka bawa tinta besok, Mas Azlan, Mas Fakih ya. Tinta kalian ditimbang, bukunya ditimbang, tintanya ditimbang. Maka jangan punya buku kayak bukunya Mas Novel, bukunya kecil satu lagi. Bukunya yang gede atau yang kecil banyak. Dan tinta nulis karena besok ditimbang di yaumil qiyamah. Makanya itu buku yang paling gede itu bukunya Yai Munib. Kalian semua kalah. Bukunya Yai Munib paling gede. Nah, Yai nggak tahu ada orangnya, langsung datang. Padahal Yai nggak tahu. Terus saya dicari Yai Guyu, itu apa itu? Yai ternyata orangnya, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adad man shalla alaih. Tidak ada yang mengalahkan bukunya Yai Munib. Paling gede dan beliau yang timbangannya paling berat. Amin. Ini kalah semua dengan Yai Munib. Timbangannya kalah semua. Gitu. Kun aliman aw muta'alliman aw sami'an wa la takun rabi'an fatahlik. Anak-anakku semua, jadilah orang yang alim, yang mengajarkan ilmu atau yang menuntut ilmu atau yang mendengarkan ilmu. 1, 2, 3. Harus jadi 3-3-nya. Kalau nggak bisa 2, kalau nggak bisa minimal 1. Wala takun rabi'an. Jangan jadi yang keempat. Yang keempat itu apa? Aliman juga tidak, muta'alliman juga tidak, sami'an juga tidak. Ketiga-tiganya tidak. Mendengar ilmu? Enggak. Mencari ilmu? Enggak. Menyampaikan ilmu? Enggak. Fatahlik. Maka dia termasuk orang yang celaka. Na'udzu billahi min dzalik. Anak-anakku semua, dengan ilmu mengubah anak yang biasa menjadi kekasihnya Allah. Dengan ilmu agama mengubah dari orang biasa menjadi ahli jihad kekasihnya Allah. Ilmu bisa mengubah segalanya, anak-anakku semua. Ilmu itu mengubah dari orang biasa yang derajatnya rendah, diangkat oleh Allah derajatnya setinggi-tingginya karena dia punya ilmu agama. Maka terus kita harus tolabul ilmi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka Pak Ahmad, mana Pak Ahmad ada? Mana bukunya Pak Ahmad ini? Bukunya Pak Ahmad, Mas Anggit, Mas Fakih. Nah, ini besok bawa buku. Bukunya yang gede, kalau bisa besi yang dicor-coran itu. Itu buat buku pen itu, berat itu. Bukunya nanti kertas semen, paling gede, paling abot bukunya Yai Munib kalah. Besok Pak Ahmad lebih gede lagi ya, kalah ya men. Jadi anak-anakku semua, pena, buku itu ditimbang besok. Maka catatannya yang banyak, pennya yang banyak, tulis saja, sok. Isinya apa ya? Tulis saja di otakmu itu apa? Tulis saja. Seperti itu. Gimana ya kalau sama? Enggak apa-apa. Sholat duhur kemarin dengan sholat duhur sekarang, pahalanya besar mana? Duhur kemarin atau isya kemarin dengan isya sekarang besar mana? Sama. Sampai nulis babakan misalnya sama. Saya mencintai Allah di lembar pertama, di lembar kedua, ketiga saya mencintai Allah. Pahalanya sama, tetap ditimbang, bukan 3 lembar ditimbang cuma 1 lembar. Loh, kan sama ya, timbangannya 3 lembar. Paham ya? Mas Halim.
Mas Halim nggak mau podo satu saja nulisnya males. Tapi insya Allah itu temannya Mas Halim. Kalau Mas Halimnya rajin nulis, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, disebutkan ilmu bisa mengubah semuanya. Perlu kalian ketahui Sayyidina Umar, hamba Allah yang pada waktu itu kejahatannya luar biasa. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, dengan datang menghadap baginda Rasul disampaikan ilmu-ilmunya, Sayyidina Umar berubah menjadi penghuni surga, kekasihnya Allah yang dahsyat, menjadi hamba Allah yang ahli jihad, ahli ilmu, ahli ibadah, ahli ini Sayyidina Umar, dan menjadi kekasihnya Allah. Itu yang merubah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka sebelumnya, sebelum Islam, setelah masuk Islam mereka tolabul ilmi terus bersama baginda Rasul. Semoga saudara kita umat Islam juga terus dan terus tolabul ilmi, karena minal mahdi ilallah lahdi, dari kecil sampai masuk liang lahat itu fardhotun. Tolabul ilmi fardhotun. Anak-anakku semua dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kipasnya Yai dimatikan dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'ala bani Adam ala thamani khisalin minha arba'un li ahlil jannah wa minha arba'un li ahlin nari. Anak-anakku semua, salah satu cabang daripada ilmu, sungguhnya Allah menjadikan anak cucu Adam ini di dalam 8 perkara. 4 perkara ahli surga, 4 perkara ahli neraka. Ini sudah pernah disampaikan Yai ya? Sudah pernah? Belum. 4 penghuni surga cirinya dan 4 penghuni neraka. Wa minha arba'un li ahlil jannah wa minha arba'un li ahlin nari. Al-ula wajhun malihun wa lisanun fasihun wa qalbun taqiyyun wa yadun sakhiyun. Yang pertama termasuk penghuni surga adalah wajhun malihun, mukanya manis, suka senyum, terus senyum, mesem. Walaupun hatinya bersedih, mesem saja. Mesem. Jadi selalu senyum. Itu penghuni surga. Senyumnya indah. Senyum tembus dari dalam hati, menunjukkan hatinya bersih. Jadi enggak ada kebencian. Beda dengan hatinya benci. Misalnya Mas Agus benci Mas Halim. Orangnya noleh. Lah ini namanya senyuman menipu. Tapi penghuni surga tidak. Wajhun malihun, mukanya senyum manis, senyumnya indah, seindah apa? Bunga plastik. Jadi senyumannya tidak senyum kepalsuan. Zaman sekarang kan senyum palsu. Senyumnya dipaksa. Jangan senyum yang buka lebar-lebar dengan ya Allah, bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah miskin, senyumnya bagus, kaya senyumnya bagus, sedih senyumnya bagus, bahagia senyumnya melebar karena bersyukur kepada Allah. Senyumnya indah, mengembang. Dikasih ujian susah, dia tersenyum. Dikasih senang, tersenyum. Dikasih bahagia, senyum. Dikasih enggak bahagia, senyum. Mas Halim Joko belum dapat calon istri, senyum. Besok belum dapat, senyum. Setahun lagi belum dapat, senyum. 10 tahun lagi belum dapat, gimana ya? Ya senyum juga ya, tapi sontongan. Tapi insya Allah tidak. Kalau Mas Halim senyum terus, amin.
Senyum-senyum tahu-tahu des dapat bidadari. Amin. Aminnya. Aminnya itu waduh. Yesus. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Yang kedua, cirinya ahli syurga adalah walisanun fasihun. Nggih. Walisanun fasihun. Lidahnya ini terjaga dari segala hal yang jelek. Jadi ngomongnya itu ngomong indah saja, memuji orang, menyayangi orang, mencintai orang. Lidahnya itu tadi dibuat senyum, terus kalau ngomongnya ini menyampaikan firman Allah, menyampaikan hadis, mengajak ke kebaikan. Ayo, 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 ayo jihad, ayo menghafal Al-Quran, ayo membaca Al-Quran, ayo sholat. Ayo, ayo mas, ayo lah. Sukanya begitu. Itu yang dimaksud adalah walisanun fasihun. Sementara sekarang, naudzubillah, banyak di masyarakat kita termasuk penghuni neraka nanti. Naudzubillah. Maka lidah kita harus dijaga. Maka lidahnya Mas Halim itu bagus. Ayo, ayo mas, ayo pelihara kucing. Kucingnya sudah enggak ada. Sudah enggak ada, enggak kembali. Nanti malam nyari sampean. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa lisanun fasihun. Maka kayak lidahnya Yai Munib itu, sekali ngomong indah. Ayo, ayo rek, ayo rek. Tangi, salat tahajud. Nah, ayo tangi buka puasa. Nah, tangi buka puasa yo. Tangi sahur, mosok buka puasa. Walisanun fasihun termasuk ciri ahli surga. Yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, wa qalbun taqiyun, hatinya indah. Hatinya bersih. Yang ada sayang sama semuanya, cinta sama semuanya, hatinya bersih, penuh dengan keimanan, ketakwaan, penuh dengan syukur kepada Allah. Wa qalbun taqiyun, hatinya penduduk surga. Yang keempat adalah wayadun sakhiyun. Tangannya ini tangan-tangan dermawan, tangan untuk jihad, tangan untuk bersedekah, tangan untuk menolong orang, tangan untuk menolong agamanya Allah. Wa yadun sakhiyun. Ini cirinya penduduk surga. Semoga keempat-empatnya ada di anak-anakku dan para jamaah semua, serta para ustadz dan para anak-anakku semua. Amin. Amin. Kemudian wa arbaun li ahlin nari, dan ada 4 ciri penghuni neraka. Yang pertama adalah apa? Wajhun abisun, mukanya masam, mukanya kecut. Kok nemane ngersulo mawon, enggak ada syukur-syukurnya kepada Allah. Jangankan kepada Allah, kepada manusia saja enggak syukur, apalagi kepada Allah. Ngersulo saja, kurang saja. Terus sama orang itu metutut saja. Ini jangan anak-anakku semua, karena wa arbaun li ahlin nari, salah satu 4 ciri daripada penduduk neraka. Malah mulai sekarang wajhun malihun, jangan wajhun abisun, lah. Jangan mukanya mesem, jangan masam. Tapi mukanya yang sumringah, senyum. Kenapa muka senyum? Karena bersyukur kepada Allah. Karena hatinya tulus kepada Allah, tulus kepada manusia semuanya. Kemudian yang nomor 2, ciri penduduk neraka adalah walisanun fahisyun.
lisannya lisan kotor. Na'udzubillah. Banyak saudara kita, semoga mereka sadar, diberikan petunjuk oleh Allah. Semoga kita juga minta petunjuk dari Allah, minta perlindungan dari Allah. Jangan sampai lidah kita walisanun fakhishun, yaitu lidahnya lidah jelek, ngomongnya jelek-jelek toh, jelekkan orang, mencaci maki orang, padu orang. Terus lidahnya itu dibuat ngersuluk, waduh virus corona, waduh, nah, corona. Jadi sudah mukanya masam, lidahnya kok kotor, penduduk neraka. Tambahi lagi yang ketiga apa? Wa qalbun syadidun, hatinya hitam. Enggak apa-apa kita hitam tapi hatinya putih. Jangan sampai kita hitam hatinya hitam. Naudzubillah. Wa qalbun syadidun, hatinya hitam, jelek. Hatinya iri, penuh dengki. Hatinya tidak bersyukur kepada Allah, hati tidak bertakwa. Hatinya benci dengan orang, iri dengki dengan orang. Masya Allah, tumplek-plek tiga itu. Mukanya masam, kecut, lisannya lisan jelek, hatinya hati jelek. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga anak-anakku semua, para jamaah dan para ustadz semua dijauhkan, dilindungi oleh Allah dari tiga hal itu. Amin. Yang keempat, ciri daripada penduduk neraka adalah wayadun bakhilun, tangannya kikir. Tangannya suruh jihad nggak mau, suruh sedekah nggak mau, nolong orang nggak mau. Tangannya diajak untuk ke ibadah nggak mau. Kikir segalanya. Masya Allah. Lengkap, mukanya kecut, lisannya jelek, hatinya jelek, tangannya bakhil. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga kita semua ada di 4 ciri penduduk surga. Yang pertama, walisanun fasihun, amin. Wa qalbun taqiyun, amin. Terus wajhun malihun, amin. Walisanun fasihun, amin. Wa qalbun taqiyun, amin. Wa yadun sakhiyun, amin. Alhamdulillah. Maka anak-anakku semua, di dalam bermedia sosial ini hati-hati, Twitter, Facebook, lah ini, di sana komennya menjelekkan orang, wah bahaya itu. Komen mencaci maki orang, jelek. Atau nimpali saja, wah itu loh. Oh, apa itu ada si fulan itu loh orangnya jelek. Oh iya itu jelek lah, sama. Cuma iya tok, bondo iya tok itu sama. Ada orang wong bicara ngalor ngidul mencaci maki orang. Wah, si A ini wah ini. Terus langsung ada yang kalian nimpali. Iya tok 3 huruf. I-Y-A. Dosanya sama. Tadi yang ngomong panjang lebar salah kabeh tadi 10 gunung dosane, sing ngomong iya tok oleh 10 gunung. Loh, gak kurang enak piye to? Sing ngomong saambrek-ambrek dosane 10 gunung, sing ngomong iya iya tok 10 gunung. Mantep to? Enak to? Hati-hati, maka itu jangan di media sosial. Yai, saya enggak komen banyak, Yai. Saya cukup membaca saja dan saya cukup iya. Ya itu bodoh.
Nun? Jempol to atau like to. Waduh, ajur mumur itu. Ini bondo saktikan tok like ajur mumur itu kan. Nggih. Subhanallah. Nggih. Maka hati-hati kalau membaca komen yang mencaci maki orang, kita harus marah dalam hati. Ya Allah, kami tidak setuju terhadap kemungkaran ini ya Allah. Jangan dibaca toh. Ya si fulan-fulan wong jelek blang 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 blang. Gak apa-apa biasa, memang wong iku lambene koyo ngono. Lah itu oleh dosa yang bodoh. Sing harus gimana ya? Ya Allah, saya enggak setuju terhadap kemungkaran itu ya Allah. Marah dalam hati. Kalau ngandani ya ora wani, kan ngoten to? Nggih. Wahai saudara-saudara, jangan mencaci begitu. Kan gitu gak berani toh? Lah minimal dalam hati. Minimal dalam hati, ya Allah saya enggak setuju ya Allah. Kok repot gitu ya? Iya, makanya gak usah media sosial. Media sosial motone ditutup aja, enggak kerungu. Makanya ya itu Facebook buang, Twitter buang. Lo ya kan jadi kiai jadul, enggak apa-apa, jadul-jadul yang penting selamat. Nggih. Wah, ya itu jadi kiai enggak kekinian. Wah, gak kekinian, gak paten, kan begitu. Iya toh. Ayo nggih. Twitter ya gak ngerti, Facebook gak ngerti. Instagram gak ngerti juga. Ya ngerti tapi ya wis dibuang. Masalahnya apa ketok wajah Mas Halim tono Instagram. Tapi Mas Halim gak punya Instagram itu, koncone mereka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, para jamaah dan para ustaz semua yang dirahmati oleh Allah. Amin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku semua, para jamaah, para ustaz semua yang dirahmati oleh Allah. Amin. Amin. Anak-anakku semua, pahalanya tolabul ilmi itu seambrek-ambrek. Cuma ini sudah berapa Ustaz? 35 menit. Nah, berarti besok disambung episode yang lain. Semoga kita diberikan umur oleh Allah. Amin. Amin. Insyaallah. Dari sini episode ini mungkin kita lanjut di tema-tema yang lain. Barangkali banyak salah dari Yai mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.